Kami dari kelompok Hitachi akan mempresentasikan mata kuliah dari logistik dan STMI. Nah, anggota itu ada Carlos Henry, saya sendiri Lodisa Verlincia, Mei Suryani, Marina, dan Febrianto Nenggolan. Nah, yang pertama itu latar belakang. Jadi perusahaan yang kami ambil kan Hitachi. Jadi Hitachi ini merupakan perusahaan konglomerat multinasional yang ada di Jepang. Pusatnya itu ada di Chiyoda, Tokyo. Nah, bisnisnya apa aja sih? Nah, bisnis dari perusahaan Hitachi ini dia meliputi sistem manufaktur, sistem komponen, peralatan transmisi, produk TI, dan juga layanan pusat data. Nah, perusahaan Hitachi ini juga mendukung kegiatan sehari-hari seperti sistem manajemen yang ada di kereta api, listrik pabrik, yang dimana itu menggunakan dukungan dari teknologi digital. Lalu untuk mencapai tujuan tentang manajemen yang udah disusun di Hitachi, dia harus pastinya mempromosikan perusahaannya pada media di seluruh dunia. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan Hitachi ini dia perlu menganalisa serta mengidentifikasi persyaratan tenaga kerja pada suatu organisasi. Nah, strategi manajemen sumber daya manusia itu perlu dibuat sesuai dengan manajemen dan strategi bisnis yang sudah ditentukan. Hitachi ini dia bekerja untuk menciptakan SDM global dengan merancang serta memanfaatkan kebutuhan individu dan tenaga kerja yang dapat menemukan potensi di perusahaan dia. Lalu menciptakan platform secara global dalam manajemen SDM yang akan dibutuhkan untuk menseleksi karyawan grup Hitachi ini. Yang kedua itu ada tujuan penelitian. Jadi apa sih tujuan penelitian? Nah, yang pertama itu ada menganalisis mengenai sourcing HR for global market dan juga fokus terhadap faktor that influence effectiveness of international assignment. Nah, yang kedua itu tujuannya menganalisis mengenai international assignment dan dikorelasikan dengan customer value atau competitive advantage. Yang terakhir tujuannya itu menganalisis approach to staffing. Di dalamnya ada ectocentric, polycentric, geocentric, dan regiocentric. Dan juga selanjutnya manfaat penulisan. Apa sih manfaatnya? Ya pastinya dari tujuan tadi untuk mengetahui sourcing HR for global market dan juga fokus terhadap faktor itu. Lalu kedua mengetahui penerapan apa saja di international assignment yang Hitachi, lalu juga dikorelasikan dengan customer value atau competitive advantage, serta juga manfaatnya untuk mengetahui approach to staffing-nya. Lalu bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Carlos. Nama saya adalah Carlos Henry, NPM 1841179. Saya akan membahas mengenai analisis dan pembahasan. Manfaat dari penulisan sebagai berikut. Untuk mengetahui searching HR for global markets dan fokus terhadap factors that influence effectiveness of international assignment. Untuk mengetahui penerapan international assignment dan dikorelasikan dengan customer value or competitive advantage. Kemudian untuk mengetahui approach to staffing dalam hal ectocentric, polycentric, geocentric, and regiocentric reason for international assignment and selection criteria. Saya akan menjelaskan pembahasan mengenai international assignment, di mana manajemen sumber daya manusia merupakan bidang yang membutuhkan informasi untuk mengakomodasikan tenaga kerja dan organisasi. Persyaratan yang dilakukan dalam perusahaan Hitachi ini untuk menemukan, menempatkan, dan melatih yang terbaik untuk karyawan dalam setiap posisi di seluruh dunia. Dalam menempatkan suatu jenis kelamin, usia, kebangsaan dengan mencakup banyak wilayah, negara serta departemen bisnis yang sejalan dengan konsep perusahaan yang akan membutuhkan suatu kolaborasi di antara berbagai karyawan yang berbeda dan memanfaatkan sistem ke seluruh dunia. Kemudian dalam mengambil suatu potensi dalam menciptakan global bisnis yang cepat dengan menggunakan pendekatan dunia di mana untuk mendefinisikan tanggung jawab, peran serta garis pelaporan pada setiap posisi yang jelas. Hal ini juga diperlukan dalam bekerja dalam menciptakan suatu budaya pada perusahaan dan memaksimalkan potensi individu dalam tenaga kerja yang beragam. Perusahaan Hitachi ini mengadopsi berbagai solusi untuk menciptakan platform umum global untuk human resource dalam pengelolaan. Masing-masing menggunakan program sumber daya manusia yang disesuaikan secara optimal saat melakukan ekspansi ke luar negeri. Inisiatif yang dibuat oleh program itu diatur ke seluruh dunia, wilayah serta spesifik perusahaan oleh kantor pusat grup.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai competitive value or competitive advantage, di mana Hitachi ini mengumpulkan berbagai keahlian dalam pengetahuan industri dan bisnis dalam bentuk kasus pelanggan dengan tujuan memanfaatkan secara cepat untuk berkolaborasi terhadap pelanggan pada berbagai bidang. Kasus pelanggan yang dihadapi oleh perusahaan adalah model solusi digital yang menciptakan nilai baru melalui kreasi kolaboratif dengan pelanggan. Saat mempromosikan suatu kreasi dengan pelanggan, dengan menetapkan lebih dari 650 pelanggan, di mana terus memperluas suatu jumlah tersebut. Kemudian, perusahaan Hitachi ini melakukan pemeliharaan untuk peralatan dan perangkat pada peralatan medis, pembangkit listrik, seperti peralatan mesin lainnya. Solusi yang diberikan oleh perusahaan dengan memecahkan masalah pelanggan di seluruh rantai nilai, termasuk dalam penjualan, manajemen, perencanaan, serta logistik manufaktur, dengan memperkuat dalam fungsi penjualan serta menciptakan sistem kerja Hitachi yang beralih ke sistem perusahaan yang khusus pada produk dengan meningkatkan kecepatan manajemen, profitabilitas di bisnis individu. Dalam memperoleh jaringan yang kuat, dalam mempromosikan bisnis inovasi yang sosial secara global, dengan memperkuat fungsi dalam bisnis layanan dengan teknologi digital, serta mempromosikan globalisasi Hitachi dengan memperluaskan anak perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Maisurani dengan NPM 1841226. Di sini saya akan menjelaskan tentang expatriate selection. Program expatriate selection ini sangat menguntungkan bagi karyawan maupun perusahaan. Penugasan expatriate ini memiliki harapan yang tinggi untuk berhasil dari pemberi kerja atau perusahaan. Menurut Harrison dan Safer pada jurnalnya yang tahun 2005 tentang expatriate yang sukses, mereka yang berhasil bertugas adalah yang pertama, mereka telah menyelesaikan tugas sampai selesai. Yang kedua, mereka menyelesaikan tugas dengan baik. Dan yang ketiga, mereka mampu membuat dan mempertahankan hubungan pribadi dengan para pekerja. Selanjutnya, ada faktor keberhasilan dalam expatriate selection. Pertama, ada technical competence on the job. Pada faktor ini, seperti pemilihan dan penempatan staf dalam operasi domestik merupakan salah satu penentu terpenting keberhasilan. Mungkin lebih penting penugasan di luar negeri karena individu tersebut berlokasi jauh dari kantor pusat, yang seringkali merupakan pusat keahlian teknis, dan karenanya tidak dapat berkonsultasi dengan rekan dan atasannya dengan mudah mengenai masalah yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, ada personal traits or relational abilities, mengacu pada kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif dengan atasan, rekan kerja, bawahan, dan rekan bisnis, dan klien. Faktor ini bukan hanya tentang memiliki pemahaman dasar tentang budaya lain, tetapi juga kemampuan untuk hidup dan bekerja dengan orang-orang di mana sistem nilai, kepercayaan, adat istiadat, tata krama, dan praktis bisnisnya yang sangat berbeda, jauh dari seseorang, sehingga faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan berhasil penugasan di luar negeri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor keberhasilan dari seleksi expatriate itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah ability to cope with environmental variables. Nah, di mana itu kemampuan dari seorang expatriate itu sendiri untuk mengenali dan menangani kendala-kendala atau masalah yang terjadi di lingkungannya atau di sekitarnya, seperti itu. Contohnya itu regulasi pemerintah, tuntutan dari serikat pekerja, baru bagaimana cara dia menangani saingannya, seperti itu, dan juga bagaimana cara dia menangani konsumennya, seperti itu. Nah, persyaratan ini akan sama berlaku jika dia bertugas di luar negeri. Nah, namun ketika bertugas di luar negeri pasti politik, hukum, dan sosial yang di sana membentuk di lingkungan makro negara tuan rumah itu atau negara yang dituju itu pasti sangat berbeda dari negara asal ekspatriat. Nah, akibatnya itu akan muncul sebuah yang namanya masalah penyesuaian. Nah, di mana ekspatriat itu harus menyadari proses ini dan dapat menyesuaikan dirinya dan bekerja di dalamnya, seperti itu.
Selanjutnya itu ya family situation, di mana hal ini mengacu kepada kemampuan keluarga ekspatriat itu untuk beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan negara tuan rumah atau negara yang akan ditujunya. Nah, ini terkhususnya untuk pasangan yang menemani sang ekspatriat ya, di mana pada faktor ini kebanyakan itu ekspatriat itu yang sudah berkeluarga ya, dia harus misalnya harus membawa pasangannya atau harus membawa anak-anaknya saat bertugas. Nah, ini akan menjadi rumit ketika pasangan itu harus melepaskan pekerjaannya, ketika istrinya itu harus melepaskan pekerjaannya atau karirnya seperti itu. Dan juga yang kedua, gimana anaknya harus pindah sekolah seperti itu. Itu kan permasalahan-permasalahan yang akan timbul ketika sang ekspatriat pergi ke luar negeri seperti itu ya. Nah, faktor ini menjadi sangat penting untuk keberhasilan kinerja di luar negeri menurut para peneliti dan praktisi. Selanjutnya itu searching human resource for global market. Nah, di mana yang seperti kita ketahui bahwa pendekatan kepegawaian itu umumnya terbagi menjadi 4, yaitu etnocentric, polycentric, geocentric, dan regiocentric. Nah, pada perusahaan Hitachi ini sendiri, mereka menerapkan pendekatan geocentric, di mana dalam perekrutan karyawan mereka hanya berfokus terhadap kemampuan dan keterampilan dari sang pekerja seperti itu, tanpa memandang dari negara mana ia berasal. Jadi di sini tidak memandang apakah dia berasal dari negara tuan rumah atau apakah dia berasal dari negara asal perusahaan seperti itu. Yang penting di sini yang dinilai adalah kemampuan dan keterampilan dari pekerja itu sendiri. Nah, karena penentuan dalam peran tanggung jawab itu sangat penting, nah maka diperlukan yang namanya standar global. Nah, untuk Hitachi sendiri mereka mengadopsi yang namanya sistem Hitachi Global Grade untuk menetapkan posisi pekerjaan mereka. Sistem penilaian tersebut menggunakan metodologi yang dibuat oleh perusahaan konsultan AS yaitu Mercer LLC, di mana sistem ini digunakan untuk mengevaluasi ukuran peran dan tanggung jawab dari setiap proses melalui skala 9 langkah seperti itu, seperti yang kita lihat di gambar. Nah, Hitachi berkomitmen untuk memastikan bahwa keragaman itu tumbuh subur di antara tenaga kerjanya, yaitu masuknya ini keragaman itu, perbedaan-perbedaan itu dapat menyatu seperti itu, tidak menonjolkan di satu sisi saja. Nah, di mana pada November 2017 Hitachi itu meningkatkan proporsi dari tenaga kerja wanitanya dan tenaga kerja asingnya seperti itu untuk di perusahaan induk grup Hitachi itu sendiri. Serta perusahaan berupaya untuk memastikan bahwa setiap demografi ini itu terwakili setidaknya 10%. Nah, dengan setidaknya 800 karyawan wanita menjadi tingkat manajer. Nama saya Marina, nomor NPM saya 1841225. Saya akan menyimpulkan semua apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah persyaratan utama yang dilakukan oleh perusahaan adalah menjadikan tenaga kerjanya memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai pasar lokal di seluruh dunia. Juga diperlukan dalam bekerja itu dapat menciptakan suatu budaya pada perusahaan dan memaksimalkan potensi individu dalam tenaga kerja yang beragam. Kemudian masing-masing menggunakan program sumber daya manusia yang disesuaikan secara optimal saat melakukan ekspansi ke luar negeri. Kemudian ada saran. Planning yang efektif untuk industri Hitachi memiliki beberapa isu strategis seperti alokasi sumber daya, transfer teknologi, relationship with outside organizations, terus ada proyek pemerintah, kerjasama dengan universitas, dan kerjasama internasional. Terus Hitachi memiliki beberapa tujuan perencanaan untuk menciptakan industri dan bisnis baru. Ada 2 pendekatan untuk memulai. Yang pertama itu ada di bidang penelitian sistem baru. Masa depan laten, kebutuhan sosial harus diubah menjadi yang sebenarnya dan teknologi yang akan dikejar oleh Hitachi tersebut. Kemudian yang kedua itu di daerah penelitian bahan atau perangkat baru, antara kualitas dan kuantitas harus dicapai setara. Organizing diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, diperlukan antara perusahaan dan implementasi rencana dan kegiatan, penugasan, tanggung jawab, dan wewenang pada kinerja yang identik atau serupa untuk membantu pekerjaan
dapat didelegasikan dengan koordinasi yang akan bermanfaat untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama antara atasan dengan bawahan. Terus yang terakhir itu ada controlling atau pengendalian. Sasaran kinerja ada diketahui oleh karyawan dan atasan mereka yang beroperasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditentukan oleh perusahaan. Organisasi yang fleksibel dan dinamis yang akan memungkinkan perubahan dalam tujuan, rencana, program, strategi, kebijakan, standar, budaya organisasi, desain organisasi, prinsip, gaya kepemimpinan, sistem komunikasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, controlling atau pengendalian itu sangat penting untuk sebuah perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata atau salah ucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.